Pernah nggak sih kamu mau coba sesuatu tapi rasa takut langsung nyergap? Mungkin kamu pernah berpikir untuk berdiri di depan kelas, melamar pekerjaan baru, atau bahkan bicara dengan gebetan, tetapi rasa cemas dan takut membuatmu mundur. Rasanya seperti ada tembok tak terlihat yang tiba-tiba muncul dan menahan langkahmu. Tak hanya sekali, banyak di antara kita yang merasakan hal ini, rasa takut yang datang tiba-tiba dan membuat kita ragu melakukan hal yang sebenarnya kita inginkan. Sebagai contoh, bayangkan ada seorang pemuda bernama Anton. Ia mendapatkan kesempatan besar, dipanggil wawancara kerja di perusahaan impiannya. Namun saat hari H tiba, rasa takut dan grogi datang, ia khawatir jika jawaban-jawabannya salah atau ia akan dianggap tidak kompeten. Akhirnya, karena ketakutan itu, Anton memilih mundur dan melewatkan kesempatan tersebut. Beberapa minggu kemudian ia menyesal karena melihat teman-teman yang berani menghadapi takutnya justru berhasil meraih pekerjaan impian. Tentu saja, rasa takut adalah hal yang sangat manusiawi dan dialami hampir semua orang. Bahkan mereka yang terlihat paling percaya diri pun pernah merasa gugup di suatu titik. Yang perlu kita ingat, rasa takut datang untuk memberi sinyal bahaya, tapi seringkali ini hanya kreasi pikiran kita sendiri. Nantinya kita akan bahas kenapa rasa takut muncul, apa saja bentuk-bentuknya, dan terutama cara untuk menaklukkannya. Intinya, kamu tidak sendirian menghadapi rasa takut ini dan ada cara untuk mengatasinya. Rasa takut juga bisa jadi penanda bahwa kamu berada di ambang pertumbuhan. Ketika kamu merasa takut, artinya kamu sedang berada di luar zona nyamanmu. Dan disitulah biasanya kemajuan terjadi. Jadi daripada menganggapnya sebagai hambatan, coba lihat rasa takut sebagai sinyal bahwa kamu sedang bergerak menuju versi dirimu yang lebih kuat. Secara ilmiah, reaksi fight or flight, lawan atau lari, kita bermula di amigdala, sebuah area kecil berbentuk almond di dalam sistem limbik otak. Area ini berperan penting dalam pengolahan emosi, termasuk rasa takut. Saat amigdala mendeteksi ancaman, ia memicu keluarnya hormon adrenalin, sehingga tubuh menegang siap beraksi. Dahulu mekanisme ini sangat berguna untuk bertahan hidup, misalnya lari saat melihat harimau. Namun sekarang banyak ancaman bersifat psikologis, seperti presentasi kerja atau wawancara yang sebenarnya tidak membahayakan fisik. Seringkali amigdala mengambil alih reaksi emosional kita tanpa melibatkan logika. Istilah populer amigdala hijack menggambarkan situasi di mana otak bawah sadar merespons secara instan sehingga bagian depan otak yang rasional tertahan. Jadi reaksi kita bisa berlebihan atau tidak masuk akal. Seperti disebutkan di Healthline, emosi seperti rasa takut bisa memicu reaksi yang tidak masuk akal. Misalnya denyut jantung cepat dan keringat dingin walau situasinya biasa saja. Perlu diingat, banyak ketakutan kita sebenarnya tidak rasional. Contohnya, fobia. Menurut Medical News Today, fobia adalah ketakutan berlebihan yang seringkali tidak rasional terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak membahayakan. Bahkan seringkali orang yang mengalami ketakutan berlebih itu menyadari reaksinya konyol, tapi tetap sulit dikendalikan. Intinya, banyak skenario ketakutan itu sebenarnya cuma drama dalam kepala kita yang belum tentu nyata bahayanya. Memahami cara kerja otak saat takut bisa membantu kita lebih bijak menghadapinya. Dengan tahu bahwa otak sedang bereaksi secara otomatis, kita bisa lebih tenang dan mulai mengembalikan kendali ke logika. Pengetahuan ini penting agar kita tidak menyalahkan diri sendiri ketika merasa takut, tapi belajar bersikap lebih welas asih pada diri kita sendiri. Di antara sekian banyak rasa takut, beberapa jenis ini paling umum dialami banyak orang. Takut gagal muncul ketika kita khawatir tidak mampu mencapai harapan. Misalnya, takut usaha startupnya gagal, atau proyek tugas yang kita kerjakan ternyata berantakan. Ketakutan jenis ini sering membuat kita menghindar dari tantangan atau langsung menyerah ketika menghadapi hambatan. Takut ditolak juga sangat umum. Misalnya kita ingin bicara di depan banyak orang, tapi takut dikritik atau membuli. Atau ingin melamar kerja, tapi takut surat lamaran kita tak diperhatikan. Ketika ditolak, kita jadi merasa malu atau dianggap tidak cukup baik, padahal seringnya hal itu bukan cerminan sebenarnya dari kemampuan kita. Jenis lainnya adalah takut memulai.
Kita terkadang terlalu banyak bertanya, bagaimana memulainya sehingga menunda langkah pertama. Contohnya, seseorang yang ingin menulis buku tapi tidak kunjung menulis karena takut tulisannya jelek. Terakhir, takut kehilangan juga banyak dialami. Misalnya, takut kehilangan pekerjaan saat mau coba bisnis baru, atau takut kehilangan kenyamanan yang sudah dirasa aman. Ketakutan kehilangan bisa membuat kita terus bertahan di zona nyaman, meskipun sebenarnya ingin berani berubah. Semuanya itu wajar dan banyak dialami orang, tapi jangan biarkan rasa takut mengendalikan hidupmu. Ketika kamu memahami jenis-jenis ketakutan, kamu mulai sadar bahwa banyak yang sebenarnya cuma skenario dalam kepala. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menghadapi ketakutan-ketakutan tersebut sehingga kita bisa lebih berani bertindak. Mengenali jenis ketakutan yang sedang kamu hadapi bisa menjadi langkah pertama menuju kebebasan emosional. Cobalah luangkan waktu untuk merefleksi ketakutan mana yang paling sering muncul dalam hidupmu dan kapan biasanya itu terjadi. Dengan begitu, kamu bisa menyusun strategi yang lebih tepat untuk mengatasinya. Salah satu cara paling efektif melawan rasa takut adalah menghadapinya, bukan menghindarinya. Dengan terus maju mendekati sumber ketakutan, kita akan menyadari bahwa sebenarnya kita bisa bertahan dan mengatasinya. Ini mirip dengan metode terapi exposure. Psikolog menjelaskan bahwa menghadapi ketakutan secara langsung akan membuat dampak ketakutan itu berkurang. Misalnya, jika kamu takut bicara di depan umum, semakin sering kamu mencoba, kecemasan itu lama-lama bisa mereda. Selain itu, cobalah beri nama ketakutanmu. Psikolog menyebut teknik ini name it to tame it. Dengan berkata misalnya, aku takut ditolak. Kita memberi jarak pada emosi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa sekadar mengenali dan menamai perasaan kita dapat mengurangi stres hingga 50%. Saat kita secara sadar menyebut ketakutan itu dengan nama, amigdala, bagian otak yang reaktif, akan sedikit lebih tenang, memberi ruang bagi pikiran logis kita untuk masuk dan menilai situasi dengan wajar kembali. Berikutnya, visualisasikan hasil yang positif. Alih-alih terus membayangkan kegagalan, cobalah membayangkan diri sendiri meraih keberhasilan. Penelitian menunjukkan bahwa membayangkan diri sukses mengaktifkan area reward otak dan memperkuat jalur saraf menuju kesuksesan tersebut, sehingga kecemasan dapat menurun dan motivasi semakin meningkat. Selain itu, jalankan aksi kecil secara konsisten. Keberanian tak muncul begitu saja, tapi dibentuk melalui langkah-langkah kecil yang diulang-ulang. Karena kepercayaan diri bukan modal awal, tapi merupakan hasil dari aksi yang kita lakukan secara bertahap. Setiap kali kamu berhasil melewati satu langkah kecil, ketakutan itu menjadi sedikit lebih kecil dan rasa percaya dirimu bertambah. Terakhir, ubah pola pikir dalam bertanya pada diri sendiri. Alih-alih terus bertanya, bagaimana kalau aku gagal? Cobalah berpikir, bagaimana kalau aku berhasil? Dengan begitu, fokus kita bergeser dari kemungkinan terburuk ke kemungkinan terbaik. Terkadang hal sesederhana itu cukup mengubah perspektif dan memicu semangat yang berbeda. Intinya, ketakutan akan mengecil jika kita terus mendekatinya, menamainya, membayangkan hasil positif, dan mengambil aksi nyata langkah demi langkah. Perlahan keberanian akan tumbuh dalam diri kita. Latihan mengelola rasa takut butuh kesabaran. Kadang kamu akan merasa mundur lagi, tapi itu bukan berarti gagal. Itu bagian dari proses. Yang penting adalah tetap kembali bangkit dan terus berlatih. Seperti otot yang dilatih, keberanian pun bisa tumbuh dan menguat. Kata Nelson Mandela, "Courage is not the absence of fear, but the triumph over it." Artinya, keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan kemampuan untuk mengatasinya. Kalimat inspiratif ini mengingatkan kita bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapi ketakutan, bukan menghindarinya. Jadi, saat rasa takut muncul, ingatlah bahwa itu sinyal alamiah dan bukan aib. Orang-orang hebat pun juga merasakan takut, tapi mereka memilih untuk tetap maju. Setiap langkah kecil yang kamu ambil di depan ketakutan itu sudah menunjukkan keberanian besar. Dengan terus berlatih menghadapi ketakutan, lama-kelamaan ia akan jadi lebih kecil dan tak lagi menghambat langkahmu. Sekarang giliran kamu berbagi. Tuliskan di kolom komentar,
Ketakutan apa yang sedang kamu lawan sekarang? Apakah itu takut gagal, takut ditolak, atau mungkin ketakutan lain? Dengan saling berbagi pengalaman, kita bisa saling menguatkan. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini dan sudah selangkah lebih dekat untuk mengatasi ketakutanmu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Setiap orang punya kisahnya masing-masing soal rasa takut, tapi satu hal yang pasti, keberanian bukan milik orang tanpa rasa takut, melainkan milik mereka yang tetap melangkah meski takut.